sebelumnya. Jadi bahwa rukun sholat itu ada 13. Di sini adanya 17. Di sini disebutin 17 ya. Jadi 17 itu karena rukun tumakninah dihitung sebagai nomor tersendiri. Jadi tumakninah itu ada pada 4 rukun. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Jadi beberapa kitab menyebutkan ruku dan tumakninahnya satu nomor. Tapi kitab Safinatun Najah menyebutkan tumakninah bagian daripada nomor yang berbeda. Jadi nomornya nambah 4, jadi 17 gitu. Kemarin kita bahas tentang niat, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, kemudian dilafatkan dalam hati, maksudnya dicanangkan dalam hati ketika takbiratul ihram. Kemudian kita sudah bahas tadi kenapa ada harus berbarengan. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan. Yang namanya ucapan harus ada suara yang keluar dari mulutnya. Maka kalau ada orang yang takbiratul ihram, mulutnya hanya bergerak, tidak ada suaranya, berarti itu bukan ucapan. Karena bukan ucapan, maka sholatnya tidak sah. Karena takbiratul ihram ini rukun bacaan, rukun ucapan. Dan tidak disertai dengan mengangkat tangan, karena mengangkat tangan bagian daripada sunnah sholat. Jadi bukan rukun sholat. Rukun sholatnya takbir, mengangkat tangannya sunnah. Kemudian yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu berdiri fil fardi pada sholat fardu. Karena itu sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk walaupun kita adalah orang yang mampu berdiri. Kemudian rukun yang keempat qiraatul Fatihah, yaitu baca surat Al-Fatihah. Nah, baca surat Al-Fatihah ini Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, ada perlu kita ulang ya. Jadi sebelum masuk ke rukun yang kelima, baca Al-Fatihah ini masalahnya banyak. Pertama, baca Al-Fatihah ini kita juga harus membaca di dalamnya bismillah. Karena bismillah bagian dari Al-Fatihah, karena itu tidak sah kalau orang baca surat Al-Fatihah tapi tidak baca bismillah. Karena bismillah 1 ayat dari 7 ayat Al-Fatihah begitu ya. Kalaupun ada pandangan yang mengatakan boleh tidak baca bismillah, ya memang ada begitu. Tapi kita lagi belajar fikih mazhab Imam Syafi'i, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah Al-Fatihah, apakah bismillahnya dikerasin atau tidak? Bismillahnya dikerasin atau tidak? Kalau pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya bismillah dikerasin. Karena sebagaimana surat Al-Fatihah dia adalah rukun bacaan, maka membacanya juga mesti dikeraskan gitu. Kalau tidak dikeraskan gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa sih, cuman khilaful aula. Namanya khilaful aula. Khilaful aula itu menyelisih yang utama. Utamanya bismillah itu dikeraskan. Kalau dikatakan ada pendapat berbeda tentang mengeraskan bismillah, ya ada. Pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali tidak menyunahkan untuk mengeraskan bismillah, tapi dibaca. Jadi bismillah itu bagian Al-Fatihah dibaca tapi tidak dikeraskan. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan pandangan ini dipakai oleh imam-imam Masjidil Haram, 2 masjid suci, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Karena Saudi Arabia secara umum muslim mayoritas muslimnya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Termasuk para imam-imamnya, Imam Abdurrahman As-Sudais itu bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Karena itu ketika memulai sholat tidak mengeraskan bismillah. Jadi kalau kita pernah sholat di Masjidil Haram atau di Nabawi, yang belum pernah, mudah-mudahan kita dapat umur serta rezeki yang panjang biar bisa nyampe ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Imam-imamnya tuh tidak pernah mengeraskan bismillah, tapi dibacanya senyap begitu, tidak dikeraskan. Karena Imam Ahmad bin Hambal begitu mazhabnya. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i bismillahnya dikerasin. Dan dulu waktu Imam Abdurrahman As-Sudais nyampe ke Indonesia tahun 2000, kalau nggak salah tuh tahun 2014 ya. Menterinya masih Lukman Hakim waktu itu.
Menteri Agamanya Lukman Hakim, beliau hadir atas undangan Kementerian Agama, lalu jadi imam di Masjid Istiqlal, Jumatan waktu itu. Imam Abdurrahman Az-Sudais itu tidak pernah mengeraskan bismillah ketika jadi imam Masjidil Haram. Tapi ketika di Istiqlal, beliau mengeraskan bismillahnya. Karena beliau tahu ini tanahnya orang Syafi'i, kalau baca Al-Fatihah bismillahnya dikerasin, maka dikerasin lah itu. Jadi artinya perbedaan ini nggak gimana-gimana gitu. Perbedaannya biasa-biasa aja. Jadi bukan perbedaan pada masalah yang fundamental. Jadi perbedaan yang biasa-biasa saja. Artinya kalaupun kita mendapati ada imam di Indonesia yang tidak mengeraskan bismillah, ya nggak ada masalah begitu. Sebagaimana kalau kita menganggap bahwa memang bismillah tidak perlu dikeraskan, kemudian kita bermakmum kepada imam yang mengeraskan bismillah, ya nggak ada masalah juga. Jadi pada intinya semua sepakat bismillah bagian dari Al-Fatihah, Al-Fatihah rukun, maka dibaca, cuman bedanya bismillahnya tidak dikerasin. Karena memang banyak riwayat yang mendukung tentang itu. Sebagaimana juga banyak riwayat yang mendukung tentang bismillahnya dikeraskan. Itu masalah yang kedua. Nah, masalah yang ketiga dari surat Al-Fatihah, bahwa ada perbedaan antara makmum masbuk dengan makmum muwafiq. Enggak, itu belakangan. Nomor 3, surat Al-Fatihah tidak dibedakan antara sholat sendiri atau berjamaah. Baik dia jadi imam atau jadi makmum, semua jenis sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, semua jenis sholat dengan semua jenis pelakunya, baik sendiri atau berjamaah jadi imam atau makmum, semuanya wajib baca surat Al-Fatihah. Makmum baca di belakang imam, imam baca di di depan makmum. Sendiri baca, berdua baca, bertiga baca, semua jenis sholat wajib baca surat Al-Fatihah. Itu yang ketiga masalahnya. Dan ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah dan juga Imam Ahmad bin Hambal, kecuali Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah itu tidak mewajibkan Al-Fatihah. Jadi dari 4 mazhab nih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, hanya mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi, yang tidak mewajibkan surat Al-Fatihah. Yang wajib dibaca ketika sholat itu Al-Quran, ayat Al-Quran, apa aja. Karena dalam riwayat yang kita sebut dengan istilah hadis al-musi'u sholatuhu. Pernah gak dengar hadis itu? Jadi ada orang sholat di Nabawi, kemudian setelah sholat ditegur sama Nabi Muhammad. Nah, ketika ditegur disuruh ulang sampai 3 kali, kan diulangnya itu orang disuruh ulang sholat, kata Nabi Muhammad, sholli fa innaka lam tusalli, ente belum sholat lagi. Akhirnya sholat lagi 2 kali sampai 3 kali, Nabi Muhammad bilang sholat lagi, ente belum sholat. Jadi sholatnya tuh belum benar. Sampai akhirnya si orang ini bilang, wallahi ya Rasulullah ma uhsinu illa hadza. Ya Rasul, saya udah nggak bisa terakhir. Kalau itu masih salah, ya udahlah, ajarin gitu. Akhirnya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad, riwayatnya bermacam-macam. Ada riwayat yang menyebut fa idza shallaita fakabbir tsumma qra ma tayassara minal Qur'an. Nah, gitu. Kalau sholat takbir, habis takbir bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Ini jadi dalil Hanafi. Jadi baca yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Jadi ayat apa aja silahkan, walaupun bukan Al-Fatihah. Nah, tapi riwayat yang dipakai oleh jumhur ulama itu riwayat yang berbeda. Ceritanya sama, isi kandungannya sama. Cuman pada bagian ini ada riwayat yang berbeda, yaitu tsumma qra bi ummil Quran. Nah, gitu. Belakangnya sama-sama sama-sama Quran. Tapi riwayat ini ketika kamu sholat bertakbirlah, setelah bertakbir kemudian bacalah Ummul Quran. Ummul Quran ya Al-Fatihah. Dalam kaidah pengamalan hadis, ketika ada hadis mutlak, kemudian ada hadis muqayyad, maka hadis muqayyad lah yang diamalkan. Hadis yang tadi mutlak tuh, yang kalian baca yang mudah dari Al-Quran. Artinya kan mutlak apa aja. Kemudian ada
riwayat bacalah umul Quran surat Al-Fatihah, maka hadis muqayyad ini menjadi pegangan untuk mengkhususkan apa yang disebutkan dalam hadis mutlak tadi. Jadi pada intinya satu-satunya mazhab yang membolehkan. Artinya ini pandangan ini nih baik sebenarnya bagi orang-orang yang mungkin baru insaf, baru mau sholat begitu ya. Umur udah 45 baru denger lagu Opik, baru dia mau sadar tuh dia tuh. Suruh Al-Fatihah nggak hafal dia. Ini kalau kita bilang, wah mas sampean kagak hafal Al-Fatihah, sholatnya kagak asah. Orang udah tobat jadi kagak jadi. Ya, akhirnya ke sholatnya nggak boleh katanya. Ah, daripada kita ngelarang dia sholat, sholat aja mas. Oh saya nggak bisa Al-Fatihah, Ustaz. Apa aja yang bisa? Al-Fatihah apa ruku di Al-Quran bisa kan baca? Udah bisa baca apa di Al-Quran? Ya paling kul a'udzu birabbil falaq gitu doang. Ya udah itu aja diulang-ulang, kul a'udzu birabbil falaq gitu. Itu kan juga bagian dari Al-Qur'an itu. Itu boleh itu dibaca. Artinya pendapat Ahnaf ini memudahkan kita untuk mengajak teman-teman yang mungkin belum bisa Al-Fatihah, terkendala. Nah, sampean bacalah, sampean baru bisa kulhu, ya bacalah kulhu. Ya kulhu maksudnya kulhu Allahu ahad sampai akhir itu, bukan cuma kulhu doang gitu ya. Jadi kulhu Allahu ahad sampai akhir, baca dah nggak apa-apa. Ntar di luar sholat belajar surat Al-Fatihah gitu. Karena zaman sekarang nih ketidaktahuan orang berstatus agama Islam dengan surat Al-Fatihah itu sangat mungkin terjadi. Amat sangat mungkin terjadi orang modern di kota tidak hafal surat Al-Fatihah. Begitu. Sebagaimana kemungkinannya terjadi orang banyak yang tidak hafal rukun Islam dan juga rukun iman. jadi ini apa namanya, jadi PR juga buat kita. Jadi adanya pandangan Imam Abi Hanifah ini solusi buat orang-orang yang belum. Jadi jangan, wah mas sampean sholatnya batal nggak baca, jangan digituin. Orang udah semangat masuk apa namanya mau insaf, jadi kagak jadi lagi kan gitu. Itu masalah yang ketiga. Nah, masalah yang keempat dari surat Al-Fatihah adalah pembedaan antara makmum masbuk dengan makmum muafik. Makmum masbuk dengan makmum muafik. Makmum muafik itu makmum yang ikut dari awal bersama imam. Itu namanya muafik. Nah, makmum muafik ini dapat keutamaan. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang ikut bersama imam sejak takbiratul ihram pertama. Jadi imam takbiratul ihram dia ada di belakangnya gitu, ikut selama 40 hari itu dilakukan, maka orang ini terbebas dari dua hal. Pertama, terbebas dari api neraka, yang kedua terbebas dari kemunafikan. Itu fadilahnya makmum muafik. Makmum muafik, apapun kondisi dia, yang penting dia dari awal, itu hukumnya wajib baca surat Al-Fatihah tanpa ada kortingan, tidak ada diskon. Baca semuanya wajib, karena dia muafik dari awal. Kalau kemudian ada makmum muafik, pikirannya kosong, jadi pikirannya itu, ya kan banyak ya, ada orang tuh yang benar-benar galau sholat dia. Galau dalam makna yang sebenar-benarnya galau. Akhirnya ketika sholat tuh bukan baca Al-Fatihah, dia mikirin masalahnya tuh. Jadi pas imam udah mau ruku, dia baru ngeh. Waduh, gue belum baca Fatihah nih. Gimana? Apa ikut ruku? Nggak boleh. Dia harus baca surat Al-Fatihah karena dia makmum muafik. Jadi orang yang makmum muafik, kalau imamnya ruku, dia ruku padahal dia belum baca Al-Fatihah, berarti rokaat ini tidak dihitung sebagai satu rokaat karena ada rukun Al-Fatihah yang nggak kebaca. Kalau dia makmum muafik, ya terus kalau imam ruku kita wajib baca, wajib. Selama imam belum nyampe sujud, terusin baca. Karena kan yang dilarang itu kan sampai ketinggalan dua rukun. Ketinggalan ketika imam i'tidal tuh ketinggalan satu. Ketika imam sujud, itu dua tuh. Maka kalau imamnya baru ruku, baca aja nggak apa-apa. Sampai sekiranya jangan sampai kita masih berdiri, imam udah sujud. Itu yang kagak boleh. Yang kemudian itu membatalkan sholat kita. Itu kalau makmum muafik. Jadi kalau dia ruku bersama imam,
padahal dia belum baca Al-Fatihah, maka rakaat itu kagak dihitung. Batal nggak batal. Sholatnya nggak batal, cuman rakaat ini kagak dihitung. Karena dia punya waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah. Ini yang diambil dari riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Yang kata Sayyidina Abu Hurairah nanya kepada Nabi Muhammad tentang kewajiban Al-Fatihah. Afanaqra'uha khalfal imami ya Rasulullah. Apakah kita juga wajib baca Al-Fatihah di belakang imam? Kata Nabi Muhammad, na'am. Fa'akhadha biyadi, kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi Muhammad megang tangan saya, kemudian dia mengatakan, na'am, iqra' fi nafsik. Iya, baca, lirih di dalam dirimu. Maksudnya, baca yang cukup dengar cuma dirimu, jadi jangan dikerasin maksudnya. Itu penegasan dari Nabi Muhammad bahwa Al-Fatihah ini wajib dibaca walaupun dia di belakang imam. Ini mazhab Imam Syafi'i. Sholatnya apa aja? Sholat zuhur, apa sholat asar, apa sholat isya. Pokoknya wajib Al-Fatihah. Ini makmum muafik. Nah, makmum masbuk itu punya hukum yang berbeda. Makmum masbuk itu diwajibkan baca surat Al-Fatihah, tapi kewajibannya secukup dia ikut ruku. Artinya ketika dia masuk nih, makmum masbuk itu definisinya orang yang ketinggalan imamnya. Ketinggalan takbiratul ihram, artinya dia tidak ada di belakangnya, ketinggalan surat Al-Fatihah, ketinggalan satu rakaat, pokoknya ketinggalan berapa pun. Makmum masbuk wajib baca surat Al-Fatihah semampu dia sampai bisa ikut imam ruku. Jadi dia datang, imamnya pas lagi baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru dia datang nih. Maka kesempatan bisa berdiri itu manfaatkan untuk baca Al-Fatihah. Ketika dia baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, wajib ikut ruku. Kenapa wajib ikut ruku? Karena kalau nggak ikut ruku nggak dapat dia rakaat imamnya. Tapi Al-Fatihahnya belum beres. Orang kayak gini Al-Fatihahnya dimaafkan. Gitu. Kenapa dimaafkan? Karena masbuk. Dari mana hadisnya dalilnya kalau ini dimaafkan? Ada hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah, kata Nabi Muhammad, man lahu imam fa qira'atuhu qira'atun lahu. Siapa yang punya imam maka bacaan imam jadi bacaan dia. Artinya ketinggalan bacaan bagi orang ini dimaafkan karena udah ada imamnya. Nah, hadis ini khusus untuk makmum masbuk. Sedangkan hadis muafik makanya hadis Sayyidina Abu Hurairah. Jadi supaya semua hadis kita amalkan. Jadi jangan sampai ada hadis yang kita nggak amalin. Kalau kita bilang makmum di belakang imam kagak usah baca, hadis Abu Hurairah kita abaikan dengan alasan tapi kan kata Nabi bacaan imam jadi bacaan dia. Itu bagaimana hadis Abu Hurairah? Wajib baca walaupun di belakang imam gitu. Makanya makmum muafik wajib baca di belakang imam gitu. Kalaupun kita biarin makmum masbuk, tetap Ustaz harus baca semuanya gitu karena ada hadis Abu Hurairah. Kalau cuman pakai hadis Abu Hurairah nanti hadis Jabir bin Abdullah kagak kepake. Nah, jadi dipakai nih semua hadisnya sesuai dengan konteksnya. Hadis Jabir bin Abdullah yang katanya bahwa bacaan imam jadi bacaan makmum, ini buat makmum masbuk. Tapi kalau hadisnya Sayyidina Abu Hurairah ini buat makmum muafik gitu. Jadi makmum masbuk seberapapun dia dapat pada posisi berdiri Al-Fatihah, dia wajib baca. Tapi kalau imam sudah ruku dan dia masuk, maka dia wajib ikut ruku. Baca Al-Fatihah ditinggal nggak apa-apa. Karena dia mendapati imam sedang ruku, maka dia wajib ikutin supaya dapat rakaat. Berarti dia nggak baca Al-Fatihah. Nggak baca Al-Fatihah. Karena ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan waman adrokar ruku faqad adrokar rok'ah. Siapa yang ikut ruku berarti dia dapat satu rakaat. Gitu. Tapi nggak baca Al-Fatihah Ustaz. Makanya ini buat masbuk. Kalau makmum muafik nggak cukup cuma dapat ruku. Makmum muafik wajib baca Al-Fatihah dan juga ikut bersama imam. Jadi ini contoh salah satu masalah dalam makmum masbuk atau muafik. Maka itu dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i ada kesunahan diam wabil khusus bagi imam. Jadi ada 4 sakta
4 diam yang disunahkan dalam sholat. Diam habis takbiratul ihram, diam dulu. Kemudian yang kedua, sebelum baca surat Al-Fatihah diam, artinya habis a'udzubillah atau habis doa iftitah diam. Kemudian yang ketiga, setelah surat Al-Fatihah diam. Nah, diam setelah surat Al-Fatihah ini gunanya memberikan kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Begitu. Ini empat saktah, 4 diam dalam sholat. Kemudian yang keempat, diam sebelum ruku. Jadi setelah baca surat selesai, dia mau ruku, diam dulu sebentar. Lam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, Allahu Akbar. Jadi ada jeda, diam begitu. Artinya kalau kemudian ada imam yang habis baca Al-Fatihah kemudian dia langsung baca lagi, kagak mikirin bagaimana makmum baca apa enggak, ya makmum wajib baca ketika imam baca. Nanti ketika imam baca surat tertentu, ya makmum wajib baca. Karena kan ada 2 kewajiban nih. Pertama kewajiban dengerin, yang kedua kewajiban baca. Mana yang konsekuensinya lebih ringan? Konsekuensi lebih ringan tuh ninggalin denger. Kalau ninggalin baca kagak dapat rokaat, tapi ninggalin denger nggak ada dosa. Artinya tidak ada dosa karena dia sibuk dengan kewajiban dan rokaatnya kan tetap dapat. Jadi mending ninggalin denger daripada ninggalin baca begitu. Maka walaupun imam sedang baca, dia baca. Makanya memang yang paling bagus tuh imam setelah surat Al-Fatihah dia diam dulu sejenak untuk memberikan kesempatan makmum baca surat Al-Fatihah. Itu sekiranya. Kemudian yang kelima nih. Rukun yang kelima adalah ruku. Ruku itu wa aqalluhu, ruku paling minimal. Ini ditulis nih biar kecatat. Paling minimal bagi orang yang sholatnya berdiri ayyan haniya. Dia nunduk qadra usuli rahatai mu'tadilil khilqati rukbataihi yaqinan. Dia nunduk aja. Sekedar nunduk, sekiranya dengan nunduk itu rohatai, 2 telapak tangannya menggapai lututnya. Itu paling minimal nunduk seukuran 2 telapaknya tuh bisa nyampe ke lututnya. Walaupun nunduknya miring, kagak lurus. Yang penting nunduk aja, nunduk dan tangannya tuh sampai pada lutut. Itu bentuk minimal. Bentuk minimal ruku, nunduk walaupun miring, artinya nunduknya kagak lurus, miring begitu, masih kayak orang kayak pemain bola waktu foto sebelum pertandingan tuh yang baris kedua biasanya begitu tuh. Dia nunduk sih, cuman kagak nunduk banget begitu. Yang penting kedua tangan sampai lutut. Itu bentuk minimal. Dan bentuk maksimal tuh bentuk sempurna. Bentuk sempurnanya ruku itu taswiyatul dhahrihi wa unuqihi wa ra'sihi, satu baris antara punggung, leher, kepala sama pantat tentunya kan gitu. Itu satu baris. Itu yang pertama. Tasiru kalauhin wahid, itu menjadi seperti satu lembar triplek. Bukan triplek, maksudnya satu lembar gitu. Jadi satu barisan begitu. Jadi seperti satu baris. Punggungnya, lehernya sama palanya tuh satu baris. Itu kalau kita taruh meteran air water pass kita taruh di situ, itu water passnya beneran di tengah tuh. Gitu. Jadi kagak ke kanan, kagak ke kiri, itu top banget tuh. itu bentuk maksimal. Pertama satu baris tuh punggung, kepala, leher. Kemudian yang kedua lututnya dilurusin. Kalau yang tadi foto pemain bola foto awal pertandingan tuh kan lututnya bengkok tuh, artinya lutut sama paha kagak lurus. Itu bentuk ruku minimal tuh nggak apa-apa tuh, artinya tetap sah. Cuman kalau maksimal lututnya jangan ditekuk, yang maksimal. Jadi lutut kakinya tuh lurus gitu. Yang ketiga, kedua telapak tangannya tuh menggenggam erat lututnya. Yang keempat, jari jemarinya dilebarin gitu. Itu bentuk maksimal, bentuk paling sunnah begitu.
Jadi, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Punggung, leher, pala satu baris, lututnya kagak ditekuk, tangannya menggenggam lututnya, kemudian jari jemarinya di apa namanya dilebarin. Ini bentuk optimal. Tapi bentuk minimal yang penting sah gitu, yang penting sah, asal nunduk aja. Yang penting dia nunduk, tangannya nyampe ke lutut. Ini kan biasa kalau sholat subuh tuh ya, orang pada baru bangun tidur, orang yang punya penyakit asam urat, penyakit apalagi tuh, saraf kejepit, HNP, itu kalau sholat subuh langsung lurus tuh susah tuh. Gitu. Jadi nggak apa-apa dia ditekuk itu lututnya begitu. Cuman yang penting lututnya tuh kakinya masih nempel tanah. Jangan kayak orang olahraga kan lututnya sampai naik, itu kagak boleh. Lututnya naik, jadi lututnya masih nempel tanah, cuma ditekuk nggak ada masalah. Yang penting dia nunduk, tangannya sampai lutut, itu bentuk minimal ruku begitu. Jadi kalau punya rada sakit gitu nggak apa-apa, ruku lututnya ditekuk dikit nggak apa-apa, itu bentuk minimal. Amal qaidu, sedangkan orang yang sholatnya duduk, kalau kita sholatnya duduk kayak sholat sunnah, atau emang orang yang lagi kurang sehat sholatnya duduk, maka bentuk ruku paling minimal muhadzatu jabhatihi amama rukbatayhi. Jabahnya, jadi pas dia nunduk, jidat sama lututnya satu lurus. Jadi pas dia nunduk gitu, jidat bukan matanya, tapi jidatnya lurus sama lututnya. Itu kalau lagi duduk begitu. Wa akmaluhu, bentuk sempurnanya sujudnya sujud nempel tanah. Gitu. Min ghairi masuk illa kana sujudan la ruku'an. Itu rukun yang kelima, yaitu ruku'. Wa asadi surukun yang keenam at-tumanina, yaitu tumanina. Tumanina itu Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, tumanina itu artinya bukan lambat. Tumanina itu artinya diam sejenak. Ini kalau disebutkan kata Imam Nawawi, ruku itu adalah ayyastakirra a'dha'uhu raki'an bihaisu yanfasilu raf'uhu an hawiyih, yaitu dia istakir. Istakir itu artinya stay, tetap dalam keadaan ruku beberapa saat, seukuran atau sekedar orang kalau ngelihat bahwa ada bagian yang terpisah antara ruku sama itidalnya gitu. Jadi karena dia diam, maka orang kita juga melihatnya bahwa ruku dan i'tidal itu terpisah. Siapa yang memisahkan? Memisahkannya adalah tumanina. Gitu. Tumanina itu diam, stay dalam keadaan seperti itu sekiranya bisa terpisah antara ruku sama i'tidal. Jadi dia bukan satu gerakan, gerakannya terpisah, maka kudu dipisahin, maka tumanina. Itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Kasyifatus Saja. Tapi dalam beberapa kitab fikih yang lain, tumanina itu lebih langsung. Dia bilang tumanina itu ayyastakirra ala hayatin qadra tasbihin. Stay dalam satu gerakan atau ruku begitu, seukuran bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu subhanallah. Subhanallah itu kira-kira 3-4 detik. Ya, paling cepatnya 3 detik lah, paling amannya 4 detik. Jadi tumanina tuh Allahu Akbar 1, 2, 3, sami Allah, begitu. Itu namanya tuh. Jadi tumanina tuh bukan lambat, tapi diam, stay dalam satu gerakan. Ada orang yang gerakan sholatnya lambat, tapi tumaninanya nggak dapat. Itu banyak itu, saya sering lihat tuh orang gerakannya lambat, tapi pas ruku baru nempel langsung ngangkat lagi. Jadi seakan-akan ruku sama i'tidal tidak terpisah. Tapi ada orang yang gerakannya rada cepat. Anak muda 20-an tahun gitu. Cuman tumaninanya dapat. Allahu Akbar tuh 2, 3, 4 sami Allah liman hamidah 1, 2, 3, 4 Allahu Akbar kan gitu. Gerakannya sih rada sebenarnya bukan rada cepat, energik begitu ya.
Nah, cuman tumaninanya dapat. Ada beberapa orang yang rada lambat, tumaninanya nggak dapat. Gitu. Jadi yang diwajibkan itu tumanina, bukan gerak lambat. Yang wajib itu tumanina, bukan bergerak lambat. Itu rukun yang ke-6, yaitu tumanina dalam ruku. As-sabi' yang ketujuh yaitu i'tidal, wa audul musalli. I'tidal itu kembalinya orang yang sholat dari posisi ruku menjadi posisi berdiri, begitu. Dan bentuk wajibnya i'tidal bahwa dia betul-betul berdiri sebagaimana berdiri di dalam sebelum ruku. Jadi benar-benar, artinya benar-benar berdiri itu maksudnya berdiri tegap kembali. Jadi sami Allahu liman hamidah. Emang berdiri lagi. Jangan rada nunduk begitu. Kalau rada nunduk berarti dia belum berdiri. Kalau dia belum berdiri berarti belum i'tidal. Kalau belum i'tidal berarti ada rukun yang belum dilaksanakan. Kalau ada rukun yang tidak terlaksana, maka sholatnya tidak sah. Dan i'tidal juga sama. Rukun yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, ada tuma'nina di dalam i'tidal tersebut. Begitu. Jadi tumanina sama. Jadi diam, stay dalam keadaan itu seukuran bacaan tasbih. Tasbih itu ya subhanallah. Jadi kira-kira 3 detik, 3 sampai 4 detik. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok di pertemuan akan datang tentang rukun yang ke-9, yaitu sujud sampai kemudian akhir. Mudah-mudahan pertemuan depan ini beres rukun sholat sampai juga tentang tahiyat akhir. Juga akan kita bahas insya Allah tentang ngasih syarat telunjuk begini. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Hendy, silahkan untuk kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, syukran Ustadz. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ilmunya, apalagi kalau masalah fikih sholat nih saya paling senang nih Ustadz. Banyak bingungnya soalnya kadang-kadang. Untuk yang mau nanya silahkan bisa raise hand atau chat, nanti kita bacakan sambil nunggu yang lain bertanya. Saya ini mau nanya nih Ustadz nih. Saya ini salah satu tipe yang nggak konsen kalau ada suara gitu Ustadz. Jadi kalau saya baca yang imam tadi nggak kasih jeda, terus saya coba baca Al-Fatihah, nggak ketemu itu muter-muter lu nggak selesai aja pokoknya karena ada suara gitu saya kayaknya terdistract gitu. Itu minimal ayat yang dibaca itu berapa ayat ya untuk bisa dibilang sah? Kalau Al-Fatihah kagak ada minimalnya, kudu sesurat-suratnya Pak. Jadi kalau Al-Fatihah tidak ada keringan, bagi makmum muafik tidak ada keringanan membaca Al-Fatihah sekedar 2 atau 3. Semuanya harus dibaca surat Al-Fatihah. Kalau memang kondisinya seperti itu, Mas Hendy, maka bacalah berbarengan dengan bacaan imam. Jadi imam nih lagi baca nih, alhamdulillah, ikutin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau kondisinya memang betul-betul begitu, itu berbarengan hukumnya jadi wajib tuh. Karena kalau nggak begitu, Mas Hendy jadi kagak baca surat Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah rukun. Jadi kemarin kan udah kita singgung tuh soal berbarengan dengan imam. Jadi berbarengan dengan imam tuh ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Berbarengan dengan imam wajib pada surat Al-Fatihah. Kalau si imam tidak memberikan waktu buat makmum, atau mungkin kondisi kayak gini, saya baru nemu nih Mas Hendy nih. Jadi kondisi di mana makmum tidak fokus atau tidak bisa baca Al-Fatihah karena ada suara yang terdengar. Maka bagi dia wajib bareng sama imam baca Al-Fatihahnya. Yang kedua, berbarengan dengan imam tuh hukumnya sunnah, yaitu berbarengan ketika ngucapin amin. Waladhdallin amin. Itu wajib tuh. Wajib sunnah bareng imam. Amin. Yang ketiga, bareng imam hukumnya makruh. Bareng pada perpindahan rukun. Imam ruku, dia bareng nggak boleh. Jadi imam dulu ruku baru dia ruku. Kalau dia bareng hukumnya makruh. Yang keempat,
imam sama makmum barengan hukumnya haram, yaitu barengan pada takbiratul ihram. Makmum kagak boleh ngebarengin imam. Imam dulu takbiratul ihram, baru dia takbiratul ihram. Jadi pada kondisi kayak gini nih, Mas Hendy berarti dia wajib berbarengan dengan imam baca surat Al-Fatihah. Begitu, Mas Oke, Hendy. Mas Ustadz. Makasih banyak. Alhamdulillah dapat solusi. Untuk teman-teman yang lain yang mau nanya silahkan bisa raise hand. Kak Citra mau nanya ya? Tadi manggut-manggut saya lihat di sini. Kalau belum nggak apa-apa, saya tanya lagi yang lain. Ada satu Mas Bram. Ada satu, mohon maaf dari ini Mas Galih Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, apa hukumnya? Apakah hukumnya sholat berjamaah di musola kantor? Apa hukumnya sholat berjamaah di musola kantor? Apakah masih dapat pahala sholat berjamaah seperti sholat berjamaah di masjid? Dalam mazhab Imam Syafi'i, berjamaah itu hukumnya sunnah. Dan kesunahan yang paling tinggi dalam berjamaah adalah kesunahan dengan jamaah pertama di awal waktu. Artinya tidak dijelaskan di mananya. Mau di masjid, mau di musola, mau di kantor. Kalau itu jemaah pertama di awal waktunya, itu dapat level kesunahan paling tinggi. Gitu. Artinya kalau kita dapat jemaahnya yang kedua, yang ketiga, ya pahala jamaahnya juga dapat. Cuman levelnya berbeda. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid, di musola kantor, tetap dapat pahalanya sama. Jadi jamaah itu, fadilah jamaah tidak membedakan di mana tempatnya, gitu. Baik itu di masjid atau di luar masjid atau bahkan di rumah berjamaahnya, gitu. Jadi bukan di tempat sholat. Kira-kira begitu, Mas Hendy. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Galih. Kalau ada yang mau nanya lagi silahkan. Sambil menunggu. Apa? Mau nanya. Oh iya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau ada 2 pertanyaan. Pertanyaan berarti kalau yang saat ini kita belajar yang ruku, tumakninah sama i'tidal, tidak ada bacaan yang wajib, berarti ya kan selama ini kita kalau ruku, tumakninah, i'tidal tuh ada yang kita baca gitu. Kalau di sini berarti kalau rukunnya, kalau yang saya nggak salah tangkap, saya berarti nggak ada bacaan yang wajib dibaca gitu kan, hanya gerakan-gerakan saja, apakah seperti itu? Atau selain itu juga pas i'tidal itu berarti tidak wajib juga untuk mengangkat tangan, kan kita kayak kalau i'tidal sami Allahu liman hamidah kan angkat tangan, itu berarti enggak ya, karena beberapa kali lihat ada memang orang yang nggak mengangkat tangan kalau sambil i'tidal. Yang kedua, yang tadi makmum mu'afid 40 hari berturut-turut ada keutamaan atau fadilahnya. Kalau bagi perempuan itu gimana ya, Ustaz? Kan kita nggak mungkin 40 hari berturut-turut sholat biasanya. Gitu. Itu apakah ini berarti perempuan nggak bisa dapat keutamaan ini atau seperti apa? Gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Jadi pertama, jadi rukun bacaan di dalam sholat itu cuma 5 rukun bacaan. Jadi yang wajib ngomong, yang wajib baca itu 5. Pertama takbiratul ihram, yang kedua surat Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat sholawat Nabi di tahiyat akhir, yang kelima salam pertama. 5 doang yang wajib ngomong. Selain ini semua rukun gerakan. Termasuk tadi ketika i'tidal, ketika ruku itu tidak ada bacaan yang wajib dibaca. Artinya kalaupun dia diem nggak ada masalah, sholatnya sah begitu. Tapi kan tentu lebih baik baca. Nah, bacaan yang cocok daripada ruku itu adalah tasbih gitu. Sebagaimana juga i'tidal bacanya Rabbana walakal hamd kan gitu. Jadi itu bacaan yang sifatnya sunnah, nggak baca juga nggak apa-apa. Insya Allah kita nyampe pada pembahasan itu tentang bacaan sunnah. Nah, terkait ngangkat tangan juga sama.
Jadi ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Sunnahnya ada 4. Sunnah ngangkat tangan 4. 4 ada sebenarnya nanti ini, cuman nggak apa-apa dibocorin sekarang. Sunnah ngangkat tangan 4. Pertama takbiratul ihram, sunnah. Jadi ngangkat tangan sunnahnya ada di 4 tempat. Pertama takbiratul ihram. Kedua mau ruku. Mau ruku. Jadi habis baca surat beres, ruku angkat tangan. Yang kedua bangun ruku, iktidal. Itu angkat tangan. Yang keempat bangun dari tahiyat awal. Untuk sholat yang 4 atau lebih dari 2 rakaat ada tahiyat awal. Ketika di bawahnya tahiyat awal, maksudnya ketika tahiyat awal pas berdiri lagi itu angkat tangan, itu sunnah. Jadi angkat tangan sunnahnya 4. Takbiratul ihram, mau ruku, habis ruku, habis tahiyat awal. Kalau bukan pada 4 tempat ini, itu ngangkat tangan hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu kagak bagus gitu. Ya sebahagiannya dimakruhkan, sebagian ulama memakruhkan gitu. Itu soal ngangkat tangan. Nah, kemudian soal baro'ah, pembebasan dari api neraka, pembebasan dari kemunafikan, ini juga bisa didapatkan. Artinya perempuan kalau mau begitu kan bisa. Karena tidak ada larangan untuk perempuan ikut berjamaah di masjid. Sebagaimana Nabi Muhammad di Masjid Nabawi kan perempuan juga ikut. Jadi tidak ada larangan. Gitu. Artinya perempuan juga bisa dapat itu. Cuman kalaupun memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan itu, begitu, perempuan tuh jauh lebih banyak punya cara untuk bisa pembebasan api neraka selain dalam perkara ibadah. Perkara mentaati suami itu kan juga bagian daripada cara untuk kita dapat pembebasan dari api neraka. Nabi hadisnya masyhur ya, kata Nabi Muhammad, perempuan itu kalau dia sholat 5 waktunya, dia puasa Ramadannya, dia taat sama suaminya, maka dia boleh masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia mau. Kan gitu. Itu kan mudah itu. 5 waktunya sholat, Ramadannya sholat, kemudian taat suami. Selesai. Ya selama taatnya bukan pada kemaksiatan. Jadi kagak usah buru-buru dapat takbiratul ihram imam, tenang aja. Yang penting suami kapan mau layanin. Nah, itu kan juga bagian daripada taat itu. Jadi banyak cara jadi Allah ngasih macam-macam banyak cara untuk, salah satunya kan Nabi Muhammad juga pernah bilang, orang yang rutin setiap selesai sholat fardu baca ayat kursi, maka tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi ini surga, ini surga sama dia nih, ini nempel nih. Yang ngebatasin cuman mati. Ntar matinya udah lewat, dapat surga itu. Karena rutin baca ayat kursi setelah baca setelah sholat fardu. Jadi banyaknya keutamaan yang Allah sediakan untuk kita dapat pembebasan gitu. Jadi jangan berkecil hati karena satu cara tertutup, masih banyak cara yang lain. Begitu. Syukran Ustadz, terima kasih. Ustadz, saya mewakili para suami di sini. Besok-besok tolong diulang-ulang lagi Ustadz hadis yang terakhir tentang menaati suami itu Ustadz. Mohon maaf ya teman-teman, ini ya kita kajian ini nih sahabat-sahabat Fitya semua. Santai aja, yang mau nanya aja. Ini kebanyakan kita emang suami istri. Silahkan nanti insya Allah kita bikin kajian offline-nya juga ya Ustadz ya. Iya. Ustadz mau, ada lagi nggak yang lain nih? Saya mau nanya lagi nih. Yang lain ada lagi? Silahkan raise hand atau chat. Mas Bram. Oh ya, monggo, Cahayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf kalau ada suara yang gangguan. Ya. Begini Pak Ustadz, ada yang terlewat kemarin waktu tema masih tentang sholat, tapi mohon maaf agak bukan tentang rukun, jadi ada titipan pertanyaan kemarin teman saya. Untuk sholat, maaf ya, untuk sholat ternyata
kondisi pakaian ada yang kotor seperti karena cekatan madi atau cairan gitu loh Pak Ustadz. Ya Allah, saya tiba-tiba ngeblank. Nah, kondisinya sudah waktu pada sholat nih, kondisinya lagi di luar kayak lagi di mall gitu, lagi di jalan. Nah, gimana ya? Karena kan situasinya untuk membersihkan dulu tuh sulit gitu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholat dalam kondisi tidur, bagaimana ya? Sholat kondisi tidur. Iya, lagi sakit yang tidak memungkinkan kayak kayak berbaring ibu saya. maksudnya. Iya, maaf berbaring, astagfirullah, mohon maaf. Kayak ibu saya waktu itu sempat lumpuh gitu. Tapi kan karena kondisi syarafnya masih bisa dengar, masih bisa melakukan sholat. Nah, gimana caranya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, pertama, jadi kalau ada najis, gitu ya, sholatnya udah beres. Habis sholat, kemudian ada najis. Ketahuan nih ada najisnya nih. Dan ini sudah sangat mungkin tidak ada penyebab. Setelah sholat tuh kita tidak menemukan ada penyebab bahwa najis ini datang sesudah sholat. Jadi najis ini ikut di dalam sholat tadi. Maka sholat yang tadi batal, harus diganti. Kalau waktunya udah lewat jadi qadha. Kalau waktunya masih ada ya sholat sesegera mungkin jika memang bisa. Lalu kalau pakaiannya nggak ada lagi Ustaz, pakaian cuma ini doang, kita lagi di luar, ya udah itu baju yang ada najisnya tuh dicuci bagian najisnya. Jadi nggak usah baju-bajunya dibuka, nggak usah. Cukup bagian itunya aja. Nih najisnya di sini nih. Udah ini najis, disemprotin air, dikucek-kucek, hilang itu bekasnya, sisanya hilang, beres. Jadi nggak usah baju-bajunya. Jadi cukup pada bagian itu dicuci. Nanti basah Ustaz. Ya emang basah namanya nyuci. Kalau mau kagak basah ya jangan dicuci. Ini menghilangin najis basah. Emang nggak apa-apa Ustaz. Sholat ada baju nggak apa-apa. Sholat lagi ada baju yang basah nggak. Orang sholat hujan-hujanan juga boleh kan begitu. Yang penting kan nggak ada najisnya gitu. Jadi sholat yang udah dilalui kalau ketahuan ada najis sholatnya diulang begitu. Ya kita kan nggak tahu Zat, tadi ada najisnya. Karena ketidaktahuan itu maka tidak berdosa. Maka sholat yang tadi tetap dapat pahala. Pahala niatnya dapat. Gitu. Cuman pahala sholatnya enggak, karena syarat sholatnya kan nggak terpenuhi. Nah kemudian orang yang berbaring begitu ya. Ini maksudnya orang yang sakit ya. Yang sudah tidak lagi bisa menggerakkan sarafnya. Selama otaknya masih berfungsi, artinya dia kenal orang, artinya ia masih bisa berfungsi. Karena ada orang yang udah berbaring tuh otaknya udah nggak berfungsi, nggak kenal lagi. Jadi sudah tidak lagi akil. Orang kayak gitu nggak wajib sholat karena tidak berakal. Hidup orangnya, cuman udah tidak berakal, udah nggak kenal lagi. Dan beberapa orang tuh ada yang begitu. Itu nggak wajib sholat karena dia tidak berakal. Nah, kalau dia masih bisa berakal, tapi dia tidak bisa bergerak, hanya berbaring, maka sholatnya dengan isyarat. Isyaratnya dengan kedipan mata. Jadi Al-Fatihahnya makanya kedipan mata. Setelah Al-Fatihah ruku, kedip mata lagi, begitu. Terus gimana Ustadz bagusnya? Yang paling bagus, memang dia bisa itu menyuarakan itu dalam hati. Tapi yang paling bagus tuh ditalkin. Ditalkin tuh kita ngomong di kupingnya. Ayo dek kita sholat. Jadi kita yang ngomongin bacaan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu paling bagus tuh ditalkin. Itu namanya talqin. Tapi kalaupun tidak ditalkin, dia baca dalam hatinya kemudian menggerakkan dengan matanya, ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Gitu. Itu kalau memang kondisinya memang seperti itu, tidak bisa bergerak, juga tidak lagi bisa berbicara, tapi otaknya masih berjalan, wajib sholat. Tapi kalau dia masih bisa baca, ya wajib baca. Kalau dia masih bisa baca, ya alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Oke, itu saya kira cukup. Oke Ustadz, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Mas Olo?
Udah tutup. Ustaz, ini mengenai talqin tadi, Ustaz. Ya. Jadi boleh nggak misalnya kita di depan orang tua kita sambil ngimamin sambil nalkinin gitu, Ustaz. Maksudnya bacaan-bacaan yang sir pun kita kencengin. Ya. Terus gimana? Boleh nggak gitu, Ustaz? Oh iya. Ya, kita sambil ngimamin di depan. Iya. Gitu. Sambil Jadi misalnya baca. ya, jadi dia sholat yang mestinya sir, jadi dikeraskan bacaannya. Gitu ya. Jadi dengan tujuan agar si orang tua yang ikut jadi makmum bisa ikut baca begitu. Boleh apa enggak tuh sholat begitu? Boleh, karena menjaharkan atau mensenyapkan bacaan itu bukan rukun sholat. Maghrib, isya, subuh itu modelnya dikerasin. Tapi mengeraskan bacaan pada sholat jahriyah itu bukan rukun sholat. Artinya kalau ada seorang sholat maghrib, kagak kedengeran suaranya, sholatnya sah. Begitu juga sebaliknya. Zohor, asar itu modelnya disenyapkan. Tapi itu bukan rukun. Artinya mengeraskan bacaan pada sholat zuhur, asar itu juga boleh. Cuman memang khilaful aula, tidak utama. Tapi kalau dilihat daripada maksudnya nih maslahatnya lebih gede dikerasin daripada disenyapin. Ini bisa jadi dianjurkan nih. Karena untuk membimbing orang tuanya begitu. Jadi mengeraskan atau mensenyapkan bacaan itu bukan rukun sholat. Orang boleh sholat maghribnya diam-diam, orang boleh sholat asarnya dikeraskan. Karena Nabi Muhammad kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah kana yusmi'una ahyana. Kata beliau begitu. Kadang-kadang Nabi itu ngedengerin bacaannya sendiri buat kita pada sholat zuhur. Kadang-kadang. Oh berarti perbuatan Nabi yang sesekali itu menunjukkan bahwa mensenyapkan atau menjaharkan itu bukan rukun sholat. Artinya tidak ada masalah dalam satu kondisi kita kagak taat model kayak gitu. Maghrib nggak dikerasin, tapi pas johor kita kerasin karena dengan tujuan biar anak kita atau orang tua kita ikut gitu. Saya itu kalau di rumah sholat itu di rumah jadi imam untuk anak-anak saya sampai bacaan tahiyat tuh saya kerasin gitu, bacaan tahiyat at-tahiyatul mubarak saya kerasin karena sholatnya lagi jadi imam buat anak-anak. Jadi anak-anak ngikutin begitu. Karena mengeraskan bacaan atau mensenyapkan bacaan itu bukan rukun sholat gitu. Jadi begitu jawabannya, Mas. Halo. Yes. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ini qadarullah juga karena Ustadz belum di rumah ya. Masih iya kan Ustadz? Masih di rumah fikih ya Ustadz? Iya. Iya, kita jangan malam-malam, kasihan Ustadz pulangnya malam-malam ntar. Baru saya mau ngomong itu. Iya, saya udah bisa membaca. Insya Allah. Itu kita jadikan pertanyaan terakhir. Makasih banget Ustadz udah nemenin kita, ngasih kita ilmu. Langsung back to back kajian. Semoga selalu dijaga dan ilmunya bermanfaat. Dan Amin. semuanya lancar. Amin. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di surga Allah nanti ya Ustadz. Sebelum Amin. kita tutup, doa singkat aja untuk Ustadz buat kita semua. Syukur Ustadz. Ya, kita doa sama-sama mudah-mudahan kita diberikan ke lapangan rezeki, panjang umur, bersehat badannya, dan juga diberikan jalan keluar pada setiap kesusahan yang kita alami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Warzuqna fahman sahihan fid dini ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Mas Hendy. Ya Ustadz, syukron. Terima kasih banyak. Hati-hati Ustadz. Ya. Terima kasih teman-teman, berakhir sudah Safinatul Najah episode
Yang kedua dari rukun-rukun sholat, untuk teman-teman ada info juga nih untuk sahabat Fitiyah Hamasa yang ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina, lagi ada Winter Project in Palestine, di mana yang kita tahu di Palestina kalau musim dingin itu dingin banget, dan banyak dari saudara-saudara kita juga yang membutuhkan pakaian hangat dan lain-lainnya. Untuk yang mau berpartisipasi bisa lihat di screen. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung ke Instagram @fitiahamasa. Dan jangan lupa juga untuk semua episode Safinatun Najah dari awal sampai saat ini insya Allah akan diposting, diupload di YouTube-nya Fitiyah Hamasa. Jadi yang ketinggalan dan mau belajarnya sesuai dengan kurikulum dari awal sampai akhir, bisa cek aja di YouTube-nya Fitiyah Hamasa. Oke, gitu aja. Terima kasih. Waktu udah semakin malam, semoga ilmunya bermanfaat dan yang pasti kita bisa praktekkan langsung, dan jangan lupa juga disebarin ke saudara-saudaranya. Kita tutup dulu majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.